Kejanggalan TNI ambil alih kasus Andri Yunus dari polisi, tanggapan Prabowo. Usutan kasus penyerangan air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus ditandai dengan penahanan 4 oknum TNI yang diduga terlibat. Namun, pengusutan oleh TNI diwarnai kejanggalan. Diketahui, kepolisian yang sejak awal memegang kendali penyelidikan, TNI tiba-tiba turun tangan dan mengamankan 4 prajuritnya. Langkah instan militer ini memunculkan rentetan kejanggalan, mengundang tanya mengapa institusi yang seharusnya menangani tindak pidana umum, yakni Polri, justru terkesan lamban dan membiarkan kasus ini diambil alih. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, secara gamblang menyebut masuknya TNI dalam penyelidikan kasus ini membuat situasi menjadi ambyar. Menurutnya, secara kacamata hukum, tidak ada dasar yang kuat bagi TNI untuk melakukan penyelidikan. 2 pelaku yang terekam CCTV itu jelas-jelas tidak memakai atribut militer, melainkan sipil. Peristiwanya juga terjadi di jalan umum, Jalan Salemba, jauh dari wilayah militer. Lalu berdasar apa tiba-tiba TNI melakukan penyelidikan? Kata Ray dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 19 Maret 2026. Tim kuasa hukum Andri, M. Fadil Al-Fathan, turut mempertanyakan dasar penangkapan yang dilakukan polisi militer Pomdam Jaya. Seluruh bukti rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi saat ini berada di tangan Polda Metro Jaya. Pertanyaannya, berdasarkan apa penangkapan terhadap 4 orang tersebut? Kami khawatir 4 orang ini ternyata bukan pelaku yang sebenarnya, ujar Fadil. Kejanggalan semakin mencolok ketika ada perbedaan data yang signifikan antara hasil penyelidikan Polri dan TNI. Kasus penyerangan air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus mendapat perhatian serius dari Presiden RI Prabowo Subianto. Prabowo menganggap penyerangan terhadap aktivis tersebut merupakan tindakan kriminal serius yang tergolong sebagai terorisme. Prabowo juga meminta agar aparat mengusut tuntas hingga ke dalang di balik peristiwa itu. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat sesi tanya jawab bersama jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam 17 Maret 2026. Ini adalah terorisme. Ini tindakan biadab. Harus kita kejar, harus kita usut, tegas Prabowo. Presiden menekankan, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, melainkan harus mampu mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut, termasuk siapa yang menyuruh, siapa yang membayar, pungkasnya. Prabowo juga menegaskan, negara tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap warga negara, termasuk terhadap aktivis yang menyuarakan kritik. Ia memastikan, jika ada keterlibatan aparat dalam kasus kekerasan itu, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.